angkatan 2018 dengan NIM 1807232. Di video ini, saya akan membahas mengenai kajian geomorfologi terapan untuk pemetaan bencana di Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Simak baik-baik ya video ini. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu geomorfologi terapan dan potensi bencana? Menurut Verstappen, pada tahun 1983, geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai bentuk lahan sebagai berbentuk muka bumi, baik yang ada di atas ataupun di bawah muka air laut. Ilmu ini menekankan pada genesis, perkembangan di masa depan, dan dalam konsep kelingkungannya. Geomorfologi mengutamakan pada bentukan lahan pada masa sekarang. Namun, untuk memahami hal tersebut, diperlukan juga untuk mempelajari sejarah pembentukannya. Karena, sesuai dengan prinsipnya, yaitu the present is key to the past. Yaitu, hasil proses geomorfologi sekarang merupakan hasil proses dari masa lampau. Jadi, hasil proses sekarang dapat digunakan untuk mengetahui hasil proses di masa depan. Bentuk permukaan bumi tidak lepas dari yang namanya perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini merupakan akibat dari proses geomorfologi, baik yang berasal dari dalam bumi atau endogen, maupun yang berasal dari luar bumi atau eksogen. Dalam mempelajari geomorfologi, sangat penting untuk mengetahui bentuk lahan atau landformnya. Bentuk lahan adalah bentukan pada permukaan bumi sebagai hasil perubahan bentuk permukaan bumi akibat dari adanya proses-proses geomorfologi yang ada di permukaan bumi. Faktor geomorfologi yang terdiri atas bentuk lahan, proses, material penyusun, dan lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap pola agian tanah atau dari suatu daerah dan tingkat perkembangan tanah. Faktor pembentuk tanah seperti bantuan induk, iklim, relief, vegetasi, waktu, dan bahan organik merupakan sebagian dari aspek geomorfologi. Geomorfologi terapan merupakan suatu kajian ilmu yang di dalamnya menganalisis gejala alam fisik yang berupa bentuk permukaan bumi atau landform, beserta aplikasi termasuk dalam bidang rekayasa atau ranca bangun guna keperluan atau kepentingan tertentu yang didasari oleh karakteristiknya. Selain itu, geomorfologi terapan telah banyak digunakan sebagai dasar analisis untuk kajian seperti evaluasi kemampuan lahan, kesesuaian lahan untuk berbagai tujuan, menentukan daerah yang rentan terhadap bencana, dan pemetaan potensi sumber daya mineral dan air tanah. Terapan geomorfologi yang diterapkan oleh Thornbury pada tahun 1954 berkaitan dengan masalah yang bersifat geologi dan kerekayasaan. Ada 5 kelompok terapan yang dikemukannya, yaitu yang pertama ada terapan geomorfologi dalam hidrologi, yang kedua ada terapan geomorfologi dalam geologi ekonomi, yang ketiga ada terapan geomorfologi dalam kerekayasaan, yang keempat ada terapan geomorfologi dalam eksplorasi minyak, dan yang kelima ada terapan geomorfologi dalam bidang lain. Analisis geomorfologi untuk tujuan penelitian dapat dibedakan menjadi analisis parsial dan analisis terapan. Analisis parsial digunakan dengan mengadakan kajian secara parsial
terhadap masing-masing aspek dalam geomorfologi. Biasanya, analisis parsial ini dilakukan untuk mengetahui keterkaitan atau peranan dari salah satu aspek terhadap fenomena geografi fisik yang lain. Sedangkan analisis terpadu atau terapan digunakan apabila akan menggunakan satuan bentuk lahan, satuan medan sebagai satuan evaluasi. Dalam hal ini, pemetaan geomorfologi, satuan medan menjadi bagian utama dan menjadi dasar satuan evaluasi. Karakteristik medan dengan kriteria tertentu dapat dijadikan sebagai dasar untuk tujuan tertentu. Maksud tersebut dapat dicapai apabila memiliki kriteria yang digunakan untuk tujuan tertentu. Geomorfologi kebencanaan merupakan salah satu pendekatan dalam studi kebencanaan. Geomorfologi kebencanaan mengkaji aspek bentuk lahan, proses, dan hasil proses fisik yang mempunyai potensi dan dapat menimbulkan kebencanaan. Bencana geologi adalah semua peristiwa atau kejadian di alam yang berkaitan dengan siklus-siklus yang terjadi di bumi atau segala sesuatu yang disebabkan oleh faktor-faktor geologi. Faktor-faktor geologi tersebut dapat berupa struktur dan tekstur tanah dan batuan, jenis tanah dan batuan, pola pengaliran sungai, topografi, struktur geologi, tektonik maupun gunung api. Contoh bencana alam yang termaksud ke dalam kategori ini adalah tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Potensi bencana yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu potensi bahaya utama atau main hazard dan potensi bahaya ikutan atau collateral hazard. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya bencana adalah dengan pencegahan dan mitigasi yang merupakan upaya untuk mengurangi atau memperkecil dampak kerugian atau kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh bencana. Salah satu upaya untuk mengurangi atau memperkecil dampak kerugian atau kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh bencana adalah dengan aplikasi data pengiraan jauh dan sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi dapat digunakan untuk pemetaan kebencanaan yang bermanfaat guna meminimalisir potensi bencana yang dapat dipakai untuk perencanaan dan penanggulangan dini. Sistem informasi geografis dapat mempermudah kita dalam penyajian informasi spasial, khususnya yang terkait dengan penentuan tingkat kerawanan bencana, karena bentuk permukaan bumi akan diinterpretasikan ke dalam bentuk gambar yang sederhana, sehingga dapat dianalisis dan memperoleh informasi baru dalam mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki potensi kebencanaan. Daerah rawan bencana dapat dipetakan dengan menggunakan sistem informasi geografis. Peta bencana berbasis sistem informasi geografis ini merupakan suatu sistem yang dapat diaplikasikan untuk memperoleh, menyimpan, menganalisis, dan mengolah data yang berkaitan dengan data secara spasial. Data pengindahan jauh yang diperoleh dari satelit adalah teknik yang baik dalam pemetaan daerah bencana yang menggambarkan distribusi spasial pada suatu periode tertentu.
Banyak satelit dengan perbedaan sistem sekarang ini, dengan karakteristik resolusi spasial, temporal, dan spektral tertentu. Data penginderaan jauh dapat direlasikan dengan data lain, sehingga dapat juga digunakan untuk penyajian data bencana. Metode perolahan data dapat dengan dua cara, yaitu dengan cara interpretasi visual dan pengolahan citra digital seperti teknik klasifikasi. Nah, sekarang saya akan mendeskripsikan wilayah Kecamatan Antapani. Kecamatan Antapani adalah salah satu dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung. Pada tanggal 19 April 2007, berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang pemekaran dan pembentukan wilayah kerja kelurahan dan kecamatan di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Kecamatan Antapani diresmikan oleh Wali Kota Bandung yang saat itu sedang menjabat, yaitu Bapak Dada Rosada, sebagai kecamatan baru di Kota Bandung. Pemekaran ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan penduduk. Kecamatan Antapani merupakan pemekaran dari Kecamatan Cicadas, dan saat ini dari pemekaran tersebut menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Antapani dan Kecamatan Mandala Jati. Batas-batas wilayah Kecamatan Antapani diantaranya adalah di sebelah utara ada Kecamatan Mandala Jati, di sebelah selatan ada Kecamatan Buah Batu, di sebelah barat ada Kecamatan Kiara Condong, dan di sebelah timur ada Kecamatan Arca Manik. Adapun kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Antapani adalah Kelurahan Antapani Wetan, Kelurahan Antapani Kulon, Kelurahan Antapani Tengah, dan Kelurahan Antapani Kidul. Wilayah Kecamatan Antapani ini terbagi dalam 4 kelurahan, 62 rukun warga, dan 335 rukun tetangga dengan luas wilayah yaitu 400,54 hektar. Kepadatan penduduknya sebesar 174 jiwa per hektar. Berdasarkan data kependudukan tahun 2019, Kecamatan Antapani memiliki jumlah penduduk sebesar 92.245 jiwa. Apabila dilihat dari pertumbuhan penduduk yang ada, intensitas populasi di Kecamatan Antapani akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Seperti umumnya daerah lain di Kota Bandung, Kecamatan Antapani merupakan daerah yang sebagian besar adalah pemukiman penduduk dan kompleks perumahan. Lokasinya yang cukup dekat dengan pusat bisnis dan pemerintahan kota, membuat kecamatan ini menjadi tempat yang ideal bagi penduduk asli maupun pendatang untuk bermukim. Secara geografis, Kecamatan Antapani memiliki bentuk wilayah yang datar sebesar 100% dari total keseluruhan luas wilayah. Ketinggiannya pun berada di 682 meter di atas permukaan laut untuk Kecamatan Antapani Kidul, Antapani Wetan, dan Antapani Tengah, serta 684 meter di atas permukaan laut untuk Kecamatan Antapani Kulon. Jenis tanah di Kecamatan Antapani yaitu tanah aluvial. Iklim asli Kota Bandung dipengaruhi oleh pegunungan di sekitarnya, sehingga cuaca yang terbentuk sejuk dan lembab. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2019, temperatur rata-rata di Kecamatan Antapani yaitu berada pada 23,70 derajat Celcius. Dan curah hujan di Kota Bandung masih cukup tinggi, yaitu dengan rata-rata 169,29 mm per tahun. Kira-kira potensi kebencanaan apa ya yang ada di Kecamatan Antapani?
berikut ini merupakan potensi kebencanaan yang terdapat di Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Pertama, ada bencana banjir. Bencana banjir merupakan peristiwa terjadinya genangan pada daerah datar di sekitar sungai sebagai akibat meluapnya air sungai yang tidak mampu ditampung oleh sungai. Kerawanan banjir merupakan kondisi yang mengilustrasikan mudah atau tidaknya wilayah yang terdampak banjir yang berdasarkan faktor yang mempengaruhi banjir tersebut. Dalam penelitian ini dilakukan identifikasi serta analisis terhadap 5 parameter untuk menentukan daerah yang rawan terjadi banjir di Kecamatan Antapani. Kelima parameter tersebut antara lain adalah: yang pertama ada parameter curah hujan. Curah hujan merupakan banyaknya air yang jatuh ke bumi di mana permukaannya diasumsikan rata. Kedap air, hujan tersebar merata, tidak terjadi penguapan, dinyatakan dengan kedalaman atau tebal hujan yang satuannya terdiri dari milimeter, sentimeter, dan inch. Berdasarkan peta curah hujan Kecamatan Antapani, Kecamatan Antapani hanya memiliki klasifikasi curah hujan dengan nilai curah hujan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 169,29 mm per tahun, sehingga termasuk ke dalam kelas curah hujan yang sedang. Selanjutnya, ada parameter kemiringan lahan. Berdasarkan hasil analisis, Kecamatan Antapani memiliki kelas kemiringan lahan yang relatif datar. Hal ini dikaitkan dengan historis Kota Bandung, khususnya wilayah Kecamatan Antapani yang berada pada titik cengkungan, sehingga bentuk permukaannya pun relatif datar. Selanjutnya ada parameter penggunaan lahan. Pada peta penggunaan lahan ini menunjukkan bahwa penggunaan lahan pemukiman dan tempat kegiatan memiliki luas lahan sebesar 322,89 hektar dan penggunaan lahan sawah dan tegalan memiliki luas lahan sebesar 27,38 hektar. Yang terakhir, penggunaan lahan tanah kosong atau gundul memiliki luas lahan sebesar 50,27 hektar. Selanjutnya, parameter jenis tanah. Dapat dilihat pada peta berikut ini, Kecamatan Antapani memiliki satu jenis tanah, yaitu tanah aluvial. Selanjutnya ada parameter sungai. Berdasarkan peta buffer sungai ini menunjukkan bahwa Kecamatan Antapani memiliki 2 kelas kerawanan banjir, yaitu kelas rawan dengan jarak terhadap sungai 200 meter dan kelas cukup rawan dengan jarak terhadap sungai yaitu 450 meter. Dalam mengklasifikasi tingkat kerawanan banjir, data parameter yang digunakan adalah curah hujan tahunan, jenis tanah, kemiringan lereng, penggunaan lahan, dan sungai. Peta kerawanan banjir ini menggunakan metode overlay dan scoring pada setiap parameternya dengan bobot skor yang berbeda-beda. Dan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan metode overlay dan scoring, dengan seluruh parameter yang telah dikumpulkan, maka diketahui bahwa jumlah luas wilayah yang terdampak rawan banjir seluas 350,60 hektar, jumlah luas wilayah terdampak
cukup rawan banjir seluas 118,1 hektar dan jumlah luas wilayah yang tidak terdampak rawan banjir seluas 25,30 hektar. Maka, dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Antapani, parameter kerawanan yang paling berpengaruh adalah penggunaan lahan dengan parameter sungai. Hal ini dikarenakan banyaknya pemukiman di sepanjang sungai dapat memunculkan potensi bencana banjir. Karena keberadaan bencana akan menghambat aliran air sungai dan terjadinya sedimentasi sungai yang akan memperburuk kondisi sistem drainase. Selain itu, berkurangnya lahan terbuka sebagai resapan air serta kondisi drainase perkotaan yang belum memadai juga membuat resiko banjir di Kecamatan Antapani lebih tinggi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Nah, Kecamatan Antapani letaknya tidak jauh, kurang lebih dari 10 km dari salah satu patahan aktif, yaitu Patahan Lembang yang terletak di sebelah utara Kecamatan Antapani, dan berada juga tak jauh, kurang dari 20 km dari gunung berapi Tangkuban Perahu. Hal ini menunjukkan dalam kondisi pergeseran aktif yang dapat berpotensi menimbulkan gempa bumi. Pembahasan mengenai kajian geomorfologi terapan untuk pemetaan bencana di Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.